baru masuk 2 minggu, aku diberhentikan sekolah itu. Jadi waktu itu aku pertama kali SD 2 minggu masuk kelas 1, aku berantem sama kawanku. Cuman pukul-pukul gini aja memang, tapi tanganku ada batu ya. Berdarah lah dia, opname lah dia di rumah sakit ya kan. Pulang aku ke rumah, bapakku marah-marah. Weh Bene, duduk kau. Duduk aku kan. Kau tahu kan bapakmu guru? Aku kan melawan. Bapak tahu kan anakmu murid? Ngapain kalian sini? Supir siapa jadi keneknya itu? Dan orang Batak itu kalau stand up itu banyak yang lucu-lucu ya. Orang Batak itu kalau stand up banyak yang lucu-lucu. Kenapa? Karena yang gak ketawa dipukuli. Mau aman pulang bang ya? Ketawa ya? Daripada mati ya kan? Tapi memang banyak orang Batak yang merantau ya. Karena orang Batak itu apa ya? Punya prinsip, punya harga diri yang tinggi. Jadi pride-nya itu tinggi. Makanya orang Batak itu pengangguran di kampung. Malu dia pengangguran di kampung. Makanya mereka merantau. Walaupun di perantauan nganggur gak apa-apa. Yang penting orang kampung gak tahu. Tapi orang Batak banyak yang sukses ya di perantauan. Karena orang Batak itu punya prinsip biar jadi kambing di kampung sendiri asal jadi banteng di perantauan. Wih. Di sini ada yang miskin. Nggak ada. Sok kaya kalian ya. Dan aku ini miskin, aku miskin. Dan orang miskin kan aku merantau. Jadi dulu aku tuh kuliahnya di Jogja. Orang miskin merantau. Susahnya apa? Susahnya itu pulang, nggak bisa pulang. Karena miskin ya kan? Dan karena nggak punya duit untuk pulang, aku itu pulang selalu karena ada yang meninggal. Pertama kali aku pulang karena opungku yang laki-laki meninggal. Kedua kali aku pulang karena opungku yang perempuan meninggal. Kemarin mamaku nelpon, nak bulan depan pulang kau ya. Siapa yang meninggal ini mak? Dan kalau lagi rindu galau aku. Lagi rindu, aduh pengen kali pulang. Siapa yang harus meninggal ini ya? Telepon mamaku, ma rindu kali aku pengen pulang. Kau doakanlah ya nak supaya bapak cepat. Bapak pula disuruh ya. Gila. Tapi aku merantau ya kan. Dari Medan ke Jogja, sekarang tinggal di Jakarta. Jadi aku tinggal di 3 kota yang berbeda. Aku mempelajari gaya bahasanya. Ternyata setiap tempat itu beda-beda gitu. Jogja itu gaya bahasanya itu lembut ya, memohon. Kalau Jakarta gaya bahasanya itu tegas. Kalau Medan itu lah gaya bahasanya itu apa ya? Ngeri-ngeri sedap, tahu nggak kalian? Kejam gitu. Contohnya aja ya kalau di Jogja dilarang kalau di Jogja nih mohon tidak buang sampah di sini, lembut ya kan. Jakarta stop buang sampah di sini, tegas. Kalau Medan cuman anjing yang buang sampah di sini. Ngeri ya kan? Di dekat rumahku ada baca nih, cuman anjing yang buang sampah di sini. Untungnya bapakku pintar ya kan? Dibelinya anjing, dilatihnya buang sampah di situ. Dan orang Batak itu terkenal pintar-pintar terutama soal perhitungan dan angka-angka. Bapakku itulah jagoan lah dia itu soal perhitungan dan angka-angka. Itulah kenapa bapakku itu suka kali main togel. Itu perlu perhitungan dan angka-angka itu. Dan orang selalu bilang, aduh ngapain sih bapak mau main togel itu gak bermanfaat. Wah inilah yang salah ini. Menurut penelitian dan analisa yang kulakukan, ini serius ini ilmiah ini, ada 3 manfaat dari togel. Yang pertama togel itu bikin orang itu jadi responsif. Setiap ada yang kecelakaan langsung ngumpul semua. Berapa nomor polisinya? Yang terakhir juga togel itu bikin orang tua itu perhatian sama anaknya. Gara-gara togel bapakku perhatian kali sama aku. Tiap aku bangun tidur ditanyanya, udah bangun kau nak? Apa mimpimu tadi? Tafsir mimpi rupanya ya kan. Ku jawab aja, udah bangun aku pak tapi belum mimpi. Ya udah tidur lagi sampai mimpi ya kata. Untungnya sekarang togel udah mulai berkurang ya kan. Bapakku gak main togel lagi. Sekarang dia bandar togel.
Tapi kemarin baru aja kita merayakan yang namanya Hari Ayah ya kan. Yang dekat sama ayahnya enak ya kan. Yang dekat sama ayahnya itu enak. Dia posting ya kan di Twitter, di Instagram gitu. Ngucapin, screenshot ngucapin selamat Hari Ayah sama bapaknya. Tapi orang Batak kan beda ya kan. Orang Batak itu anak sama bapak itu kayak Tom and Jerry. Ah itu kejar-kejaran aja tiap hari di rumah ya kan. Jadi susah gitu untuk dipamer-pamerkan gitu kan. Kayak tadi aku kan ucapkan. Selamat Hari Ayah ya Pak. Oke, thanks. Gitu doang dia. Apa bagusnya itu ya kan? Memang gitu, nggak dekat gitu. Kalau teleponan sama mama, itu aku bisa berjam-jam gitu. Teleponan nanya kabar segala macam. Kalau sama bapak, Pak apa kabar bapak? Sehat. Kalau kau sehat nggak? Sehat Pak. Oke, thanks. Udah. Gitu aja tuh. Jadi aku itu SD itu kelas 1, baru masuk 2 minggu, aku diberhentikan sekolah itu. Jadi waktu itu aku pertama kali SD 2 minggu masuk kelas 1, aku berantem sama kawanku. Cuman pukul-pukul gini aja memang. Tapi tanganku ada batu ya. Berdarah lah dia, opname lah dia di rumah sakit ya kan. Pulang aku ke rumah bapakku marah-marah. Weh Bene, duduk kau. Duduk aku kan. Kau tahu kan bapakmu guru? Aku kan melawan. Bapak tahu kan anakmu murid? Melawan lagi kau. Kau pukuli anak orang ya? Iya Pak, di ECI kita Pak. Katanya Raja Kuku itu bukan marga Batak, itu marga Satwa katanya. Kurang ajar melawan lagi. Mulai besok kau berhenti belajar, berhenti sekolah. Oke, Bapak juga mulai besok berhenti ngajar gitu. Saling mengatur kami ya kan. Yang gitu, gak jelas. Tapi sebagai bapakku kan Batak Tulen gitu. Tulen dia, murni. Ibuku, ibu Tulen, murni juga. Mamaku, jadi kan bapak, anak Batak semua. Dan anaknya Batak semua. Iya. Dan tinggal di keluarga yang Batak semua itu gak enak. Karena kenapa? Karena semua keras kepala. Keras kepala semua. Nyuruh-nyuruh aja susahnya minta ampun gitu kan. Mama manggil. Sabun habis ya kan. Bene, beli dulu sabun kita habis. Kenapa aku mak kakak lah suruh ya kan? Kakakku gak mau. Kenapa aku mak adik lah suruh? Adikku gak mau. Kenapa aku bapak lah suruh gitu. Nonton TV aja kerjanya. Akhirnya kami pernah sekeluarga gak mandi 3 hari ya kan. Gak ada sabun. Terima kasih Horas. Oke, penampilan selanjutnya ada kawan aku dari stand up Indo Jakbar, Indra Primawan. MNC. Di sini ada yang suka bawa motor. Gue kemana-mana suka bawa motor, pakai helm. Tapi kadang-kadang gue ngelihat waktu itu gue lagi bawa motor, depan gue ada orang naik motor tapi dia nggak pakai helm, dia pakai topi, ngebut-ngebut gitu kan, ketiup angin topinya jatuh. Dalam hati gue, wah topi nih, lumayan kan. Gue serok pakai kaki. Set, itu masih di pala nih. Gue kadang-kadang kalau misalnya lagi bawa motor, misalnya mau ke rumah teman gue tapi gue gak tahu alamat, itu gue kadang-kadang nyasar. Kalau misalnya nyasar kan kita kan nanya sama orang ya, misalnya mau ke MNC gitu. Misi Pak, MNC TV di mana ya? Oh Mas lurus aja, belok kanan, ntar nyampe. Ini kan enak. Kalau yang gak enak itu kalau misalnya kita nanya aneh gitu. Misalnya, Pak MNC TV di mana ya? Wah saya gak tahu Mas. Oh Bapak gak tahu Pak? Saya dong tahu Pak. Di mana Mas? Gini Pak, Bapak lurus, belok kanan, nyampe. Oh gitu ya Mas? Yaudah deh saya duluan ya. Dia yang pergi. Kalau di jalanan yang ngeselin itu penyeberang jalan. Kalau misalnya kita nyeberang jalan kan biasa ya. Misalnya mobil dari kanan kan. Wah mobil, nyebrang. Tapi gue pernah ngeliat ada orang nyebrang aneh gitu. Dari mobil kan. Wah mobil nih, begini, jalannya ke sini. Pemadam kebakaran kebanyakan laki-laki. Nggak ada pemadam kebakaran yang ibu-ibu. Kenapa? Karena laki-laki itu kuat, tegas, dan lugas dalam bekerja. Nggak takut gitu. Coba bayangin kalau pemadam kebakaran ini ibu-ibu. Tahu sendiri ibu-ibu ya kan.
Misalnya ada rumah nih kebakaran. Sama dia disiram. Siram, disabunin, disuruh berangkat sekolah.